Dan kita misah itu karena pilihan. Kita bisa misah atau kita gulung selimut, kita bisa tidur panjang. Kenapa kita memilih misah? Apakah misah menghentikan persoalan, menyelesaikan persoalan, atau bagaimana? Sama halnya dengan payung waktu musim hujan. Payung tidak menghentikan hujan, tapi dengan menggunakan payung minimal kepala kita terhindarkan dari cocoran hujan yang bisa menyebabkan sakit, flu, meriang, atau bahkan juga kejang-kejang karena pingsan. Dan hari ini kita mendengar bagaimana Marta dan Maria, kalau kita baca dalam Injil, ini konteksnya dalam perjalanan menuju Yerusalem. Artinya bahwa Yesus mempersiapkan diri untuk disalibkan. Perjalanan menuju kematian, itu bahasa gampangnya begitu. Dan dia singgah di dua orang perempuan namanya Marta dan Maria. Nah, kalau kita baca baik-baik, mereka dua ini orang yang mungkin tidak menikah dan kemungkinan besar cukup kaya. Dan karena banyak orang mampir di situ, berkaya dan sangat sosial, yang membantu banyak imam-imam, khususnya Yesus, dengan uang yang dia punya membantu karya-karya Yesus apapun yang mereka perlukan. Dalam konteks ini bahwa kemudian dia datang, ditampilkan dua sifat khas, yakni Marta sibuk dengan melayani. Mungkin kalau kita perhatikan kalau orang kawin kan ada orang yang sibuk sekali, kamu mai, jemaah, yo sengujang-ujang yo. Nah, dia hanya memberitahu karyawannya. Sedangkan Marta duduk mendengarkan. Mendengarkan adalah satu sikap seorang murid. Dan hari ini kita mendengar bahwa pada zaman itu yang boleh mendengarkan guru hanya anak laki-laki. Dan Yesus membuat hal yang out of the box, di luar kebiasaan. Membiarkan Maria duduk mendengarkan. Dan ini tidak biasa. Itu mungkin yang diprotes oleh Marta. Tapi Yesus mengatakan bahwa kita mendengar kata disiplin, bukan dari soal disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin dari kata discipulus. Disipuli artinya murid. Disiplin artinya berlaku sebagai seorang murid. Dan tugas utama murid adalah mendengarkan. Mendengarkan ketika gurunya menjelaskan. Kalau misalnya pekerja, mendengarkan mandornya ketika dia menjelaskan. Kalau manajer, mendengarkan. Kalau general manager, memberikan pengarahan. Kalau misdinar, mendengarkan. Kalau pendampingnya menjelaskan. Mendengarkan itu penting. Mendengarkan beda dengan mendengar. Kalau dalam bahasa Inggris, mendengar itu to listen. Kalau mendengar itu hear. Misalnya kita di dalam kapel ada lewat burung, cicit, nah itu kita mendengar. Tapi kalau sekarang kita duduk, ada orang bicara, kita mendengarkan. Kenapa mendengarkan penting? Pengalaman saya dalam mengajar, seorang siswa yang tidak bisa mendengarkan, biasanya pemahamannya kurang. Mungkin bahasa Balinya agak belog lah bediknya. Belog plus belog mesti bengkung, nah ini yang bahaya. Sehingga belog bengkung artinya sama dengan bebal, kepala batu. Sehingga dalam hasil studi, biasanya orang yang tidak bisa mendengarkan pasti hanya rata-rata saja. Mungkin ya 5,5, 5,8. Kalau mungkin ujiannya dapatlah D plus. Lulus tapi dipaksakan. Dan mendengarkan ini penting untuk mempengaruhi, memberikan inspirasi agar kemudian kita bisa bekerja dengan baik. Mendengar adalah pilihan Ibu sekalian. Kita bisa mendengarkan pendapat orang, mendengarkan suara hati, penting. Sehingga kata mendengarkan menjadi sangat esensial dalam konteks mendengarkan sabda Allah. Sehingga sabda Allah merasuki jiwa kita, sehingga dengan demikian terjadi keajaiban. Kenapa? Ketika kita mendengarkan sabda Allah, mendengarkan sabda Yesus, bisa terjadi keajaiban. Sabda Yesus adalah sabda Allah sendiri yang bisa membedakan sumsum dan tulang karena kuasanya. Dengan mendengarkan sabda itu, kita mendengarkan sabda Allah yang merasuki badan dan jiwa kita dan mampu menyelesaikan semua persoalan
lebih baik daripada yang kita pikirkan. Sehingga saya sarankan Bapak Ibu sekalian, kalau sebelum tidur malam, bacalah, kalau yang punya ruah di rumah, minimal baca 1 ayat kitab suci. Kata-kata itu dalam kitab adalah sabda Allah. Sehingga dengan membaca sabda Allah, kuasa Allah bisa bekerja merasuki kita. Sehingga mungkin bagi Pak Sutri yang kadang cemburu dengan pasangannya, karena mungkin dulu pasangannya ganteng atau cantik, atau yang lagi pacaran, gampang cemburu, gampang marah-marah, baca kitab suci agar hati kita diberikan pandangan yang luas. Pandangan yang luas bisa memahami bagaimana pasangan hidup dengan lebih baik. Tidak perlu banyak bicara. Orang yang mengerti itu biasanya tidak banyak bicara, diam, dia senyum, dia mengerti, kerjakan, beres. Dan kemudian pada bagian akhir katakan bahwa Marta, Marta, kamu begitu khawatir akan banyak hal. Pasti kita mengalami kekhawatiran dalam banyak hal. Misalnya sang ibu khawatir nanti anak-anaknya bagaimana. Suami istri khawatir nanti bagaimana nanti kita punya usaha, kita punya pekerjaan. Pastor khawatir nanti dia dipindah kemana. Sampai dengan suster juga dipindah. Dari Palasari pindah ke Papua misalnya. Dari Palasari pindah ke Donggo misalnya. Ada kekhawatiran seperti itu. Atau suami istri nanti siapa yang mati duluan? Khawatir juga. Lagi sekarang sudah umur sudah 60, gula kadang-kadang mungkin 400, kadang asam urat mungkin 8, sebenarnya kaku semuanya. Ada kekhawatiran. Dan kekhawatiran ini bagi Tuhan tidak ada alasannya. Kenapa? Karena Tuhan itu Maha Kuasa. Ketika kita memilih Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan, kekhawatiran itu diubah menjadi kemampuan berpikir, bersyukur, dan berkat melimpah. Mungkin Bapak Ibu sangat yakin kalau kita baca kitab Makabi, ada 7 bersaudara yang diminta oleh raja meninggalkan imannya. Kemudian ibu mengatakan tidak. Dan kemudian katakan pada putranya, anak-anakku, itu raja itu bukan Tuhan Allah. Sehingga mereka Anda baca disiksa bukan, lidahnya dipotong, kupingnya dipotong. Itu suatu bahasa gambaran bahwa tantangan yang sangat besar ketika kita bertahan akan hal yang baik. Namun Tuhan itu namanya Maha Kuasa, tidak terkalahkan. Oleh karena itu mudah-mudahan mulai besok ada banyak orang yang mendengarkan sabda Tuhan, memilih bangun pagi merayakan Ekaristi harian. Saya tidak bisa mengatakan apa, tapi saya sangat percaya bahwa ketika Ekaristi dirayakan kita mendengarkan sabda Allah, menerima tubuh Kristus, kekuatan Allah bisa bekerja maksimal, memampukan kita yang tidak mampu, menyelesaikan persoalan yang tidak terselesaikan, menyembuhkan penyakit yang tidak tersembuhkan. Karena saya katakan bahwa itu adalah pilihan. Sebagaimana Marta dan Maria, kita pun ditawarkan memilih tidur panjang karena dingin atau bangun lebih awal. Semoga apa yang kita risaukan, yang kita bingungkan selama ini dijawab oleh Tuhan. Marta, Marta, engkau khawatir akan begitu banyak hal. Hanya satu hal yang penting, duduk mendengarkan sabda Allah, dan itu Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Semoga kita seperti halnya mengenakan payung, payung mengurangi kita punya kena hujan. Demikian juga dengan pilihan kita merayakan Ekaristi. Karena kita percaya maka Allah bisa bekerja dengan cara yang luar biasa dengan apapun juga. Bahkan ketika Anda mengingat itu ketika Jumat Agung, dia katakan suruhlah mereka diam ini. Tuhan menjawab, ketika mereka diam batu ini bisa bersorak-sorai. Artinya apa? Bagi Tuhan apapun bisa terjadi. Dan inilah keyakinan saya, keyakinan gereja kita semuanya. Kalau Anda percaya itu, mungkin Anda khawatir nanti saya punya anak gadis sekolah di Jogja nanti bagaimana, dia punya pacar banyak nanti, dia kena narkoba. Kita khawatir, terus kita buat apa? Nah, kalau kita khawatir kemudian kita
merayakan Ekaristi, kita berkata yang baik, berbuat yang baik, maka tangan Allah yang luar biasa itu menggunakan doa orang tua untuk menjaga anak kita ini. Percaya. Itulah yang kita dengarkan pada hari ini, dan semoga tawaran Allah untuk mendengarkan sabda Allah, melaksanakannya menjadi pilihan kita bersama. Kita mohonkan rahmat ini dalam misa pada minggu pagi ini. Amin.